Jadi sekolah nanti bisa merekrut guru ini hanya dari marketplace, artinya kita nggak bisa merekrut guru dari luar ya. Nah, jadi nanti akan ada dua kategori yang bisa masuk ke dalam marketplace, yaitu dari guru honorer yang lulus seleksi calon guru ASN dan juga lulusan PPG. Misalkan di sini misalkan saya seorang kepala sekolah, saya memerlukan seorang guru olahraga. Maka saya melihat di marketplace ada apa tidak, kemudian yang dekat dengan saya siapa. Baiklah sobat semuanya, baru saja rilis dua jalur perekrutan ASN P3K Guru mulai tahun 2024 nanti. Pada video ini kita akan membagikan update informasi terbaru mengenai mekanisme RPP manajemen ASN. Tentunya informasi ini nanti akan sangat berguna bagi teman-teman yang status TP ataupun juga P1, P2, P3, P4 yang dulunya nggak bisa resume atau nggak lulus di tahun ini. Nah, kedepannya nanti akan ada mekanisme baru untuk penuntasan guru honorer dan juga penyelesaian kekurangan tenaga guru ya yang ada pada sekolah negeri. Nah, tentunya nanti tidak semua ini bisa ikut ya teman-teman. Nah, kira-kira di sini bagaimana informasinya? Silahkan P1, P2, P3 dan juga P4 ini simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com, yaitu mulai tahun 2024 nanti perekrutan CPNS dan juga P3K ini lewat dua jalur ya. Ini 6 poin penting dari RPP manajemen ASN. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, rekrutmen CPNS dan juga P3K mulai 2024 nanti akan berubah total. Kebijakan itu seiring dengan perubahan regulasi yang tengah digodok oleh pemerintah. Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Denny mengungkapkan pemerintah ini membuat formula baru untuk penyelesaian masalah honorer yang tenggat waktunya ini 28 November 2023. Sejumlah formulanya ini diatur dalam rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN atau RPP manajemen ASN yang digadang-gadang nanti akan selesai pada bulan Oktober tahun 2023. Dan untuk penyelesaian honorer termasuk juga guru akan menggunakan pola rekrutmen yang diatur dalam RPP manajemen ASN. Itu kata Alex Denny dalam rapat kerja gabungan dengan Komisi 10 DPR RI pada hari Rabu kemarin. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim menambahkan penyelesaian masalah guru lulus PG P3K ini tidak bisa tuntas di tahun ini. Dia mengatakan dengan seleksi P3K Guru 2023 pun masih akan tersisa honorernya. Oleh karena itu perlu ada sistem perekrutan model baru agar masalah honorer ini nantinya bisa tuntas. Dan untuk pengangkatan P3K Guru 2023 ini tidak bisa mengakomodasi semua guru honorer, pasti akan ada yang tersisa, ujar Mas Nadiem sapaan akrabnya. Sikap pesimistis Nadiem itu lantaran melihat perkembangan usulan formasi P3K Guru 2023 yang masih sangat minim. Dan selanjutnya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB sudah memperpanjang pengajuan formasi lewat e-formasi hingga tanggal 7 Mei 2023 kemarin. Nyatanya usulan yang masuk ini hanya 278.102 atau 46% dari total kebutuhan P3K Guru tahun 2023 sebanyak 601.174. Kalau sistem ini dibiarkan terus maka sulit untuk menuntaskan masalah guru honorer ini. Inilah terutama untuk guru lulus PG yang belum mendapatkan penempatan, ujarnya. Dan itu sebabnya kata Mas Nadiem pemerintah menyiapkan regulasi baru berupa RPP manajemen ASN. Dengan RPP tersebut, ujarnya pemerintah sudah menyiapkan solusi penyelesaian guru honorer dengan menggunakan 3 mekanisme baru, yaitu yang pertama marketplace, kemudian perekrutan oleh sekolah dan juga penempatan pada formasi yang kurang peminat. Nah, 3 solusi itu akan kami laksanakan pada seleksi ASN 2024. Lebih lanjut dikatakan Mas Nadiem ada 6 poin penting di dalam RPP manajemen ASN yang mengatur perekrutan P3K Guru, yaitu yang pertama, formasi guru ini nanti akan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian untuk yang kedua, seleksi guru ini untuk masuk ke marketplace ini ditingkatkan frekuensinya atau lebih dari sekali dalam 1 tahun. Pemilihan dan juga pengangkatan guru ASN ini ada 2 jalur, yaitu dilakukan oleh sekolah atau ditempatkan oleh pemerintah pusat.
Perekrutan ini hanya bisa dilakukan dari kelompok-kelompok calon guru pada marketplace. Artinya nanti kalau misalkan kita nggak bisa masuk ke marketplace, kita nggak akan bisa direkrut menjadi ASN guru. Kemudian berikutnya yang kelima, akan ada tambahan insentif untuk guru ASN yang ditempatkan pada daerah khusus, dan juga untuk pembayaran guru ASN nanti akan dilakukan oleh sekolah. Untuk pola perekrutan melalui marketplace tentunya nanti kira-kira adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan kita cek pada marketplace untuk guru, maka di sini nanti akan tersedia dua suplai guru ya. Yang pertama inilah suplai dari guru 1 dan juga suplai dari guru 2. Untuk suplai guru 1 itu diperoleh dari guru honorer yang lulus seleksi. Artinya di sini nanti kita sebagai guru honorer, dan kemudian nanti entah itu dari P1, P2, P3, P4 mantan dari tahun 2022 dan 2023 yang nggak lulus seleksi, maka kita akan ikut seleksi sebagai calon guru ASN. Nah, selanjutnya akan diupayakan untuk seleksi calon guru ASN ini nanti frekuensinya ini akan dilakukan lebih dari sekali ya dalam 1 tahun. Nah, berikutnya kalau misalkan kita ini sudah lulus seleksi calon guru ASN, berikutnya nanti kita akan bisa mendaftar ke dalam marketplace. Kemudian untuk suplai guru 2 itu berasal dari teman-teman lulusan PPG Prajabatan. Nah, semua lulusan PPG Prajabatan ini nanti mereka setelah lulus dari pendidikan PPG Prajabatan selama 2 semester, nanti ada ujian akhirnya kan, yang mana ada UKM PPG, nanti sepertinya akan diubah mulai bulan Juli nanti, yaitu menggunakan uji kompetensi PPG. Bagi teman-teman yang lulus uji kompetensi PPG dan memenuhi syarat, nantinya akan langsung masuk bisa mendaftar ke marketplace calon guru ASN ya. Dan berikutnya nanti untuk PPG Prajabatan ini akan ditingkatkan untuk kuotanya. Berikutnya nanti di bagian marketplace calon guru ASN yang diperoleh dari guru honorer dan juga lulusan PPG. Dan nantinya ini adalah marketplace calon guru ASN. Ini semua guru honorer yang lulus seleksi dan juga lulusan PPG Prajabatan ini dipersilahkan untuk mendaftarkan diri ke dalam marketplace calon guru ASN. Dan berikutnya nantinya untuk perekrutan oleh sekolah. Nah, di sini nanti kalau misalkan sekolah ini membutuhkan guru atau terjadi kekurangan guru, entah itu guru yang pensiun, meninggal dunia, atau mungkin mutasi, atau mungkin diangkat sebagai kepala sekolah, otomatis kelasnya ini kosong. Maka di sini untuk poin kedua yaitu perekrutan oleh sekolah, maka nanti untuk anggaran gaji dan tunjangan guru ASN yang sekarang ada di Pemda nanti akan langsung dialihkan ke sekolah. Nah, nanti akan terpisah dengan rekening BOS ya. Nah, nanti sekolah ini bisa merekrut guru ASN kapan saja asalkan sesuai dengan formasinya. Dan formasinya itu ditentukan oleh pemerintah pusat tapi bersifat dinamis setiap tahun tergantung dari jumlah gurunya. Jumlah siswanya. Kalau misalkan siswa kita mencukupi, maka nanti akan diberikan formasi untuk kita merekrut guru dari marketplace ini. Kemudian perekrutan via marketplace. Nah, untuk memastikan sekolah itu merekrut guru yang berkompetensi, perekrutan ini hanya bisa dilakukan melalui marketplace saja. Jadi sekolah nanti bisa merekrut guru ini hanya dari marketplace, artinya kita nggak bisa merekrut guru dari luar ya. Nah, seperti itu teman. Kemudian jika seorang calon guru ini sudah direkrut oleh sekolah, maka otomatis nanti akan diangkat menjadi ASN. Nah, jadi nanti akan ada dua kategori yang bisa masuk ke dalam marketplace, yaitu dari guru honorer yang lulus seleksi calon guru ASN dan juga lulusan PPG. Nah, berikutnya untuk pembayaran gaji guru ASN nantinya menggunakan sistem pembelanjaan sekolah ya. Ini hanya guru pada roster sekolah yang bisa dibayar dengan sistem, sehingga tidak ada lagi guru honorer yang nantinya itu dibayarkan seadanya. Termasuk juga terobosan untuk penempatan pada formasi yang kurang. Ini adalah untuk RPP manajemen ASN yang tentunya tadi sudah kita bahas di depan ya. Ada 6 nanti yang masuk dalam kategori utama untuk rancangan peraturan pemerintah untuk manajemen ASN ke depannya.